Ratusan drone dan rudal Iran sudah ditembakkan ke semua pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Ribuan drone dan ratusan rudal sudah dilepaskan ke negara Israel. Israel porak-poranda, sanksi dan embargo diterapkan, cadangan devisa menurun, aset pemerintah Iran di luar negeri dibekukan. Pada tahun 1980, setahun setelah revolusi, Iran mendapat serangan dari Irak. Perang dengan Irak telah menjadi inspirasi bagi Iran. Jika Iran mendapat serangan dari pesawat tempur musuh yang jauh dari perbatasan seperti Israel atau Amerika, kemungkinan besar negara Iran tidak mampu bertahan. Menyadari adanya kekurangan ini, pejabat militer bersama dengan akademisi Iran mengembangkan senjata jarak jauh. Ratusan drone dan rudal Iran sudah ditembakkan ke semua pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk. Rudal presisi Iran menghantam radar canggih berharga miliaran dolar, hancur tidak berbentuk. Ribuan drone dan ratusan rudal sudah dilepaskan ke negara Israel. Israel porak-poranda, kota-kota di Israel hancur seperti kota mati diterjang rudal Iran. Aktivitas penduduk berhenti. Penduduk Israel dipaksa tidak tidur, tetap waspada, tidak boleh lengah. Puluhan drone dan rudal Iran setiap saat bisa bermunculan. Setiap sirine yang berdengung pertanda datangnya kematian. Penduduk harus mencari perlindungan di dalam bunker. Penduduk Israel mengalami kelelahan fisik dan mental. Kondisi psikologis terganggu, dan perang tidak akan berhenti kecuali Iran yang menghentikannya. Pertanyaannya, mengapa Iran bisa memiliki militer yang kuat dan mampu menyerang pangkalan Amerika dan Israel? Mari kita telusuri perkembangan negara Republik Islam Iran dimulai sejak terjadinya revolusi 1979. 1979 terjadi revolusi di Iran. Demonstrasi besar-besaran di seluruh provinsi di Iran menuntut agar Muhammad Reza Pahlavi, monarki Iran, untuk turun. Demonstrasi berlangsung setiap hari tanpa henti. Korban terus berjatuhan, inflasi tidak terkendali, harga barang menjadi mahal. Shah Muhammad Reza Pahlavi turun tahta dan menyingkir ke Mesir. Peristiwa ini terjadi di bulan Februari 1979. Ayatullah Khomeini tiba dari Perancis, mendirikan Republik Islam Iran atau Islamic Republic of Iran. Sanksi dan embargo diterapkan, cadangan devisa menurun, aset pemerintah Iran di luar negeri dibekukan. Bulan November di tahun yang sama, sekelompok mahasiswa bersenjata memasuki kedutaan besar Amerika di Teheran dan menyandera duta besar serta 52 staf kedutaan. Peristiwa penyanderaan ini menjadi krisis diplomatik terbesar dan terlama sepanjang sejarah hubungan Iran-Amerika. Amerika mencoba melakukan operasi militer pada April 1980 dengan sandi operasi Eagle Claw untuk membebaskan sandera, tetapi gagal. Penyanderaan berlangsung selama 444 hari. Sandera baru dibebaskan pada 20 Januari 1981 di masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan. Pada tahun 1980, setahun setelah revolusi, Iran mendapat serangan dari Irak. Dalam kondisi negara yang tidak stabil dan terkena sanksi, Iran tetap bertahan.
Perang dengan Irak telah menjadi inspirasi bagi Iran. Embargo dan sanksi yang dikenakan belum diketahui sampai kapan akan berakhir. Selama terkena sanksi, Iran kesulitan memperoleh senjata atau memperbarui persenjataannya. Jika Iran mendapat serangan dari pesawat tempur musuh yang jauh dari perbatasan seperti Israel atau Amerika, kemungkinan besar negara Iran tidak mampu bertahan. Menyadari adanya kekurangan ini, pejabat militer bersama dengan akademisi Iran mengembangkan senjata jarak jauh sebagai alat deterrence. Senjata ini dapat digunakan menyerang balik ke wilayah musuh tanpa harus mengirim pesawat tempur atau tentara. Senjata jarak jauh yang dikembangkan adalah peluru kendali atau rudal. Rudal diproduksi secara massal dengan berbagai varian: rudal jelajah, rudal hipersonik, dan rudal anti pesawat. Iran juga memproduksi drone serang dikenal dengan nama drone Shahid 136. Lokasi pembuatan dan penyimpanan rudal Iran berada jauh di dalam tanah, dikenal sebagai kota rudal atau missile cities. 13 Juni 2025 serangan udara dilakukan Israel terhadap Iran. Benjamin Netanyahu menyebut operasi ini dengan sandi operasi Rising Lion. Menurut Israel, serangan ini dilakukan terhadap situs nuklir Iran sebagai pencegahan. Israel berpendapat selangkah lagi Iran mampu membuat senjata nuklir yang mengancam eksistensi Israel. Oleh karena itu, serangan dilakukan untuk menunda kemampuan Iran membuat senjata nuklir. Serangan itu berhasil membunuh 4 petinggi militer dan 7 ilmuwan nuklir Iran. Israel dikenal memiliki beberapa lapis radar pertahanan udara yang dikenal sebagai multi-layer air defense yang bekerja dengan ketinggian berbeda-beda. Iron Dome, David Sling, Arrow, dan Terminal High Altitude Air Defense atau THAAD. Radar Israel mampu mendeteksi adanya serangan dalam jumlah tertentu dan dapat melakukan intercept dengan presisi. Tetapi di atas jumlah itu, sistem pencegat Israel tidak dapat melakukan intercept seluruh drone atau rudal yang datang. Drone atau rudal yang tidak bisa dicegat menghantam target. Baterai peluncur rudal pencegat Israel memiliki limit waktu operasi. Di atas waktu tersebut, baterai akan mengalami overheat dan perlu reload. Kesempatan ini bisa dimanfaatkan Iran melancarkan serangan. Dalam sekali serangan, Iran mengirim drone dan rudal dalam jumlah besar. Tujuan Iran menyerang dengan drone dan rudal dalam jumlah besar juga untuk menguras rudal pencegat Israel. Untuk menjatuhkan satu drone atau rudal Iran dibutuhkan 2 hingga 3 rudal pencegat Israel. Dari segi ekonomi, Israel mengalami kerugian yang sangat besar. Satu drone Shahid 136 buatan Iran seharga $20.000, sedangkan satu rudal pencegat Israel dihargai jutaan dolar. Kubah besi Israel akhirnya retak dan dapat ditembus rudal dan drone Iran. Selama 11 hari Iran melakukan serangan balasan, mampu membuat kerusakan signifikan bagi Israel. Pada tanggal 25 Juni 2025, Israel dan Iran menghentikan serangan. Perang hanya berlangsung 12 hari. Namun demikian, dalam waktu 12 hari perang, Iran telah membuktikan kemampuan militer dan persenjataannya kepada dunia. Sejak 1980, Iran dikenakan sanksi dan embargo perdagangan. Transaksi keuangan dibatasi. Iran memiliki cadangan minyak nomor 5 dunia, tetapi tidak bisa menjualnya secara bebas. Meski demikian, Iran tetap kokoh, tidak mudah untuk ditumbangkan.
Amerika memiliki kepentingan politik dan strategis di Timur Tengah. Negara-negara di Timur Tengah mesti berada di bawah kendali Amerika dan memastikan dapat terus mengakses sumber daya alamnya seperti pada kasus Irak. Bagaimana pendapat Anda tentang video ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.